Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita teruskan ngaji bareng kitab Fadhailul Quran. Kita buka halaman ke-14. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Husan hadrati muallif hadzal kitab, hadrati walidaina wa kafatul muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri. Ai hadza babul amri, utawi iki bab nerangake perintah bita'ahudil Qur'ani kelawan ngramut Al-Qur'an. Bikas rotit tilawati kelawan akai moco Al-Qur'an. Bab ini menjelaskan tentang perintah untuk ngurmati Al-Qur'an. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sering membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul, innama mathalu sahibil Qur'ani, angin pesine utawi sipate wong kang apal Qur'an iku kamathalil ibil, kaya padane unta, kaya sipate unta al mu'alqalati kang dicancang. In ahada, lamun kramut sapa sahibil Qur'an utawa in ahada lamun kramut sapa sahibul ibil, ini dikebagi ibil, alaiha ing atase ibil, amsakaha mongko bisa ngeker sapa sahibul ibil ing al ibil. Wa in atlaqaha, lan lamun padha ngeculake sapa sahibul ibli, sahibul ibil ing al ibil ing unta, zabat mongko ilang apa ibil. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat orang yang hafal Al-Quran itu seperti sifatnya unta, sepertinya unta sing dicancang. Kalau unta ini dijogo, diramut, yuk ora bakal lari, dicancang. Tapi kalau dilepas untanya, maka akan hilang, akan meninggalkan tempat itu. Artinya apa? Kalau kita punya hafalan Al-Quran, itu harus kita jaga. Dengan cara bagaimana menjaga Al-Quran? Keramut Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Siang dan malam membaca Al-Quran. Sebab kalau kita tidak meramut, tidak ngurmati, tidak jogo Al-Quran ini, maka depan kita hafal, di belakang lupa. Sedangkan kalau kita terus sampai belakang, depan lupa. Begitu seterusnya. Maka itu harus dijaga dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran itu mudah sebetulnya, tetapi menjaganya yang sulit. Oleh karena itu dengan niat zikir, Allah sendiri menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kamu mudahkan menghafalkan Al-Quran untuk zikir kepadaku, untuk zikir. Jadi kalau kita sudah punya hafalan Al-Quran, dijaga, dibaca terus menerus supaya tidak hilang, supaya tidak lupa bacaan Al-Quran itu.
Kalau kita tidak deres, tidak dibaca, tidak memperbanyak bacaan, maka akan hilang hafalannya. Digambarkan kalau kita punya onto, nak onto dicancang selamat, tapi nak onto ora dicancang, diculake, dia akan meninggalkan tempat itu dan pergi kemana-mana, hilang, tidak genah kemana onta itu pergi. Oleh karena itu, jaga Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang sudah masuk di dalam dada kita akan selalu kita hafal. Terus semoga bisa hafal sampai kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali lupa. Ojo dilalekke Quran kuwi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi sama iku sa'al alane barang li ahadim kedue salah jenenge kaum. Yaqulu kang ngucap sapa ahad, ngucape nasi itu ayat kaita wa kaita. Nasi itu lali sapa ingsun ayat kaita ing ayat mengkene wa kaita lan mengkene. Tapi yang perlu disampaikan balhuwa nusia, balhuwa balik utawi ahad iku nusia dilalekake sapa ahad. Saelek-eleke ucapan bagi seseorang itu nasi itu ayat kaita wa kaita. Aku lupa dengan ayat ini dan ayat ini. Tidak boleh, tetapi saya dilupakan. Dilupakan huwa nusia. Oleh karena itu supaya tidak lupa piye istadzkiru amreho eling sapa sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an. Amreho eling, amreho zikir Al-Qur'an ing Qur'an. Jadi kita diminta kita semua supaya Al-Qur'an itu diingat. Terus diingat, dibaca, sering membaca, banyak membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan bisa ada asar, ada pengaruh, ada labet, ada bekasi dongkoni hati yang membaca Al-Quran. Perlu diketahui, falahuwa maka yakti utawi Al-Quran iku asyaddu luwih banget apane tafasian usule. Jadi Al-Quran yang sudah kita hafalkan itu mudah hilang. Asyaddu tafasian banget ucule. Ucul saka ndi min suduri rijal saka pira-pira dadane pira-pira wong lanang. Jadi mudah hilang kalau tidak pernah dideres, tidak pernah disemakake, itu mudah hilang. Minan naami tinimbang raja kaya bi ukuliya saking kelawan taline naam. Dibandingkan dengan hayawan yang kakinya 4. Kalau tidak didadung letal ini diucul itu lebih dahsyat ucule ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dihafal. Itu lebih cepat dibandingkan dengan hayawan yang tidak ditaleni, ora dicancang. Dia lari, tapi larinya hayawan itu mudah dicari, tapi kalau larinya atau hilangnya hafalan-hafalan yang ada di hati kita, di dada kita, itu sulit kembali. Oleh karena itu ini diperingatkan istadzkirul Quran. Ayo dilengker Al-Quran dibaca terus menerus sebanyak-banyaknya. Ketahuilah bahwa ucule Al-Quran ku asyaddu tafasian, lebih banget ucule, lebih cepet gampang ucule saka dadane wong lanang. Oleh karena itu saya tekankan kepada panjenengan sedaya yang punya hafalan Al-Quran supaya dijaga dan dijaga, jangan sampai kita lupa terhadap apa yang sudah kita hafalkan. Asalkan kita mau membaca setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, pagi, siang, sore, malam kita baca, insya Allah Al-Quran tidak akan lari dari dada kita, akan tetap berada tertulis di dada kita. Semoga sekali lagi saya doakan
panjenengan sedaya yang menghafalkan Al-Quran dan anak-anak yang baru berusaha menghafal Al-Quran, semoga bisa hafal Al-Quran. Semua santri-santri, para santri baik putra maupun putri di mana saja berada, khususnya santri PPHM Hidayatul Muqtadiin Pinangwetan, dalam menghafalkan Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bisa masuk dalam qalbunya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.